Terus dievaluasi lagi nutrisi serta ada penyakit infeksi lain yang nyata atau enggak. Panjang badan juga sama, dilihat panjang badannya sekarang sekian, 6 bulan sekian, 12 sekian. Ibunya tanya, normal nggak dok? Gitu ya. 0 sampai 6 bulan, panggilannya 14 cm. Kalian nggak plotting? Oke, masih aman bu, kemarin gitu ya. Usianya 6 bulan. Terus kalian hitung lagi 6 bulan sampai 12 bulan, naiknya 6 cm. Kita lihat usia 6 sampai 12 bulan, 6 cm sampai mana ya? Di situ. Hati-hati loh. Gitu ya. Berarti anaknya ini sudah gangguan tumbuh kembang, gangguan untuk pertumbuhan misalnya. Dia secara kenaikan berat badannya nggak bagus, kenaikan tinggi badannya nggak bagus, kemudian dia sudah gangguan gizi yang sifatnya kronis, karena sampai peningkatan tinggi badannya juga terganggu. Ya, ini juga salah satu definisinya di sini ya, berdasarkan WHO. Kalau nanti kan plotting saat kita kemarin kalau salah ada ya pemeriksaan fisik anak ini juga memplotting berdasarkan usia, berdasarkan berat badan, berdasarkan usia, berdasarkan tinggi badan, berdasarkan usia, gitu ya, sama berdasarkan panjang badan, berat badan berdasarkan panjang badan atau tinggi badan. Pokoknya ingat bahwa yang normal itu minus 2 SD sampai positif 2 SD itu sudah termasuk normal. Di atas itu berarti dia nggak normal. Maka nanti jadi tergantung kurvanya dan pakai kurva yang mana. Ini ya tadi ya, berat badan berdasarkan tinggi badan bisa kelihatan kalau positif 2 sampai minus 2 itu dia normal. Cuma masih ada beberapa yang harus kita lihat di sini lagi. Kalau misalnya dia sudah di positif di atas positif 1 sudah resiko overweight, di atas positif 2 dia overweight, dan di atas positif 3 dia obes. Gizi buruk di bawah minus 3, di bawah minus 2 dia gizi kurang ya, pokoknya di masih di minus 2 masih gizi kurang. BMI berdasarkan usia, ini banyak banget kurva-kurvanya, kita bisa baca lagi ya. Ada pengukuran arm untuk anak-anak misalnya nih, dok pasiennya Siti, kakinya ketekuk kontraktur, kalian nggak bisa ngitung tuh panjangnya berapa, kan nggak bisa dilurusin kakinya. Kita evaluasi gizinya bisa menggunakan lingkar lengan. Definisinya itu ya, batasannya ya. Lingkar kepala kita evaluasi. Supaya apa sih lingkar kepala kalau dievaluasi? Supaya kita bisa deteksi kira-kira nih anaknya ada mikrosefalus nggak ya? Ada mikrosefali atau enggak ya? Banyak kelainan kongenital yang bisa muncul dengan ukuran kepala. Misalnya mikrosefalus, ukuran kepalanya gede, mikrosefali karena dia dengan neurologi atau udara kongenital, gitu ya. Dia ukuran kepalanya kecil, kita bisa deteksi di sana. Normalnya sama ya, ingat-ingat bahwa normal itu minus 2 sampai 2. Di atasnya salah, di bawah juga salah. Di minus 2 kayak positif 2. Oke, sekarang kita plotting usia di KPSP. Setelah kalian hitung usianya tadi, itu kita mau pakai KPSP. Kita ada dua ya, di sini kan kita mulai KPSP sama Denver. Kita mulai di KPSP dulu ya. KPSP itu dia hitungnya ultik formnya tuh hanya di usia 6, 9, 18, 24, 36 gitu ya. Pokoknya sampai situ ada formnya khusus, itu hanya dibuat di usia-usia itu aja. Usia lain nggak bisa. Jadi gimana kalian milihnya gitu ya. Misalnya kalian itu usianya tadi anaknya 16 bulan, 17 hari gitu. Nanti biasanya kalau dalam lebih dari 16 hari, maka dibulatkannya ke atas. Ini 16 hari ke atas kan, bulatkannya ke atas dalam bulan. Misalnya dalam bulan 16 hari akan kalian bulatkan ke usia 9 bulan. Di bawah 15 hari akan dibulatkan ke bawah, misalnya 3 bulan 15 hari akan bulatkan di usia 3 bulan. Di situ ya cara kita pakainya. Denver juga sama sih. Denver tadi juga plottingnya seperti itu. Di bawah 15 hari dibulatkannya ke bawah, di atas 15 hari dibulatkannya ke di KPSP ya. KPSP ada usia 3, 6, 9, 12, 15, 18 seterusnya. Jadi kalau kalian pas ngitung di KPSP kalian nggak dapat formulirnya
Contohnya misalnya, kalau umurnya nggak sesuai dengan KPSP, kita evaluasi hasilnya itu dengan umur yang lebih muda dibandingkan anaknya. Misalnya ya, nanti usianya 6 bulan 3 minggu gitu ya. Nanti itu kan berarti anaknya 6 bulan lebih 3 minggu, 7 sekitar 6 bulan. Kita pakai KPSP-nya usianya 6 bulan, bukan yang usia 9 bulan. 17 bulan lewat 18 hari. Jadi kita akan pakai KPSP di usia 15 bulan, bukan usia 18 bulan. 35 bulan 20 hari pakai KPSP di usia 30 bulan, bukan 36 bulan. Karena formnya KPSP itu terbatas, tidak semua usia ada. Jadi kita pakai ini dia, kita gunakan paling lebih muda, yang paling dekat sama usia anak kita. Dan gimana interpretasinya? Interpretasinya adalah anaknya kita centang-centang tuh nanti formnya ya. Kalau misalnya dianya 9 sampai 10, lanjut sudah normal di situ. Kalau misalnya 7 sampai 8 itu nanti dia melakukan evaluasi lagi. Di bawah itu 6 ke bawah dia adalah suspek gangguan perkembangan gitu ya. Kalau hasilnya bagus 9 sampai 90, berarti kan dia perkembangannya normal tuh. Tinggal nanti disesuaikan dengan screening sesuai dengan perkembangan sekarang. Misalnya ini kalian usianya anaknya 17 bulan 18 hari. Awalnya kan waktu KPSPN-nya kita pakai usia 15 bulan dulu gitu. 15 bulan oke, bagus semua, ya oke, nilainya sianya jumlahnya 9 gitu ya. Berarti kita evaluasi lagi setelahnya. Bagus kan hasilnya? Kita coba nih buat anak usia 18 bulan perkembangannya gimana ya gitu ya. Sama 35 bulan 20 hari kita ulang dulu coba di usia 30 bulan. 30 bulan oke, ya cukup banyak di atas 910. Kita lanjut lagi pemeriksaan selanjutnya di usia 36 dengan pakai KPSP usia 35 bulan. Kalau ada yang lain ini ya, nanti kebetulan form KPSP-nya nggak tak masukin di sini ya, tapi bisa kalian lihat nanti form KPSP-nya. Pokoknya prinsipnya kalau dia itu di atas usia jumlah ianya 9 sampai 10 itu perkembangannya bagus, normal. 7 atau 8 dia meragukan, bisa kita ulang lagi 2 minggu ya. Jika dia cuman di bawah 6 dan di bawah 6 itu berarti dia ada masalah perkembangan. Kita bisa langsung rujuk untuk evaluasi perkembangan anak. Kita masuk ke fase 2, screening dengan menggunakan handphone. Besok kita latihan ya, jadi nanti saya harap kalian bisa cari formnya. Nanti yang perkembangan yang kedua besok, tumbuh kembang kedua dan dokter Hari, bisa kalian bawa formnya masing-masing karena pelatihan untuk ngisi dari form itu tadi. Dan form itu ada 2, halaman depan dan halaman sebaliknya gitu ya. Halaman sebaliknya ini isinya adalah detail gugus tugas yang harus dilakukan anaknya. Detailnya seperti apa dia di halaman sebaliknya. Tahunya gimana? Di beberapa gugus tugas itu ada angkanya. Nanti yang ada angkanya sesuaikan, kembalikan ke sini sesuai dengan yang petunjuk dari Denver itu tadi. Oh ini tadi, maaf, tadi kebalik ya tadi. Ini ya tadi ya KPSP ya. KPSP-nya ini tadi ya. Contoh KPSP itu seperti ini. Dia menilai dari pertumbuhan dan perkembangannya dari ini gerak kasar, kemudian gerak halus, personal sosial, serta bahasa. Dia menilai dari sini. Nanti misalnya ini contohnya usia 12 bulan misalnya. Kalian periksa anaknya, ternyata kalian hitung anaknya usianya 13 bulan gitu ya. KPSP untuk usia 13 bulan nggak ada dong. Gimana? Berarti kita mundur ke belakang, kita pakai dulu KPSP usia 12 bulan. Kemudian kita cek di sini. Cek yang iya bisa ya, yang nggak bisa ya tidak gitu ya. Itu kalian hitung di situ berapa ya, berapa tidak. Kalau misalnya dia ianya 9 atau 10, berarti oke, sudah bagus sesuai dengan usia. Kalau dia misalnya ianya cuma 7 atau 8, meragukan, biasanya nanti akan diulang lagi 2 minggu lagi gitu ya. Di bawah itu ada kemungkinan gangguan perkembangan bisa dilakukan perujukan ya. Ini sorry KPSP ya tadi ya.
Ini Denver tadi, sepertinya salah. Udah. Ini. Yang Denver ini tadi ya, sorry, kita kembali ke Denver. Kita ada dua tadi, kita akan mulai bahas secara detail tentang Denvernya. Denver itu kalian lihat di sini, yang paling bawah itu garis usia 0 sampai usia 6 tahun. Sebelah sini dia ada motorik kasar, bahasa, motorik halus, personal sosial, gitu. Semua ada gugus tugas yang harus dicek saat melakukan Denver test. Banyak banget gugus tugasnya, ya. Kalau misalnya melakukan Denver, apapun keluhan anaknya, semua 4 aspek ini harus dinilai. Misalnya orang tua datang, dok, anak saya 2 tahun belum bisa ngomong. Yang dicek jangan cuma bahasanya, yang dicek semuanya, mulai motorik kasar, bahasa, motorik halus, personal sosial, semua dicek. Ya, karena kita tahu gangguan bahasa nggak cuma speech delay, gangguan bahasa itu bisa Down syndrome, gangguan bahasa itu bisa ADHD, gangguan bahasa itu bisa autism, jadi bisa banyak. Jadi kalian harus cek evaluasi semuanya. Nah, bisa kelihatan di sini usia 0 sampai usia 24 bulan. Setiap stripnya ini penambahannya adalah 1 bulan 1 bulan. Ya, di atas usia 2 tahun, setiap stripnya ini penambahannya 3 bulan. Ini 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 9 bulan, 3 tahun dan seterusnya sampai usia 6 tahun. Kalau ini sebulan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, seterusnya sampai usia 2 tahun. Nah, masing-masing itu anaknya ada gugus tugas yang harus nilai. Ini ya, motorik kasar, bahasa, personal sosial, motorik halus gitu. Nah, bisa kalian lihat di sini gugus tugasnya bentuknya kotak. Ada bagian yang diarsir dan tidak diarsir. Bentuknya kayak gini ya. Contohnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perbandingan kemampuan di anak yang kita cek dengan anak seusianya, seusia dia. Contohnya nih, misalnya kalian lihat, ini gugus tugasnya berjalan dengan baik, gitu ya. Kalian uploading ini 90% tarik ke atas sekitar usia 15 bulan, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 90% anak usia 15 bulan sudah bisa berjalan dengan baik. Gitu. Sama, misalnya kalian uploading di sini 25 itu di atas usia 13 di antara 11 sampai 12 ya. Ini kan bisa bilang nih, anak usia 12 bulan 25% sudah bisa berjalan dengan baik. Yang 75% belum, berarti belum bisa jalan gitu. Sama, maksudnya berapa? Maksudnya anak usia 15 tahun 90% nggak bisa jalan. 10%-nya ada yang belum. Gitu loh ya. Makanya Denver itu sifatnya hanya screening gangguan perkembangan, bukan buat diagnosis. Nah, beberapa gugus tugas itu ada yang dia nggak ada persentil 25-50-nya, dia langsung bagian yang diarsir aja. Misalnya di yang depan ini ya, itu kan langsung hijau-hijau aja nih, hijau-hijau aja, nggak ada putih-putihnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya anak itu seusia segitu ya udah, memang udah bisa harusnya. Kalau nggak bisa ya palinan gitu. Contohnya kalian lihat di motorik kasar. Motorik kasar itu ada gerak seimbang. Ya, ada gerakan seimbang sama mengangkat kepala. Jadi bayi baru lahir itu tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, semuanya harus bisa gerak sama-sama aktif. Maksudnya itu. Jadi kalau kalian dapat lahiran bayinya satu tangannya sebelah kanan kepalanya nggak gerak, udah ada masalah. Jangan-jangan ada masalah dengan post-brachialisnya misalnya, gitu ya. Sama mengangkat kepala. Jadi bayi baru lahir, itu kalian rutin sudah bisa ngangkat, walaupun cuma 1 detik jatuh, gitu ya. Kalau dia dimacet kepalanya nggak bisa gerak, ada masalah di situ. Ini yang tadi ya, yang di sini ada angkanya, berarti kalau ada angka ini kan harus lihat lagi ke sebaliknya untuk detail gugus tugasnya seperti apa. Kalau yang huruf L, di sini ada huruf L, artinya lapor atau report. Kalau yang pakai bahasa Inggris tulisannya R nanti dan filenya.
Kalau bahasa Indonesia L, lapor. Jadi apa? Ini cukup laporan orang tuanya aja. Kalau orang tuanya bilang, dok, anak saya udah bisa makan kok pakai sendok makan sendiri, udah, ya udah kan bisa anggap pas gitu ya. Kalau yang lainnya harus praktek depan kita, dipraktekin. Dia kita minta anaknya praktek. Kita misalnya minta anaknya berdiri satu kaki 2-3 detik, kita minta anaknya berdiri, dia ngangkat satu kaki, itu harus diprakteknya di depan kita. Kalau yang dengan gugus tugasnya pakai tulisan L gini, nggak usah, cukup laporan orang tuanya aja, sudah bisa, oke, kita bisa bilang pas. Ada beberapa yang tes perilaku, besok juga kita isi di bagian ujung blog dentalnya ya. Kita isi buat kita evaluasi lagi, misalnya pertemuan pertama itu anaknya ketakutan nggak, gitu ya. Kalau perhatiannya gimana, takut nggak, itu kita tentang di sini. Pertemuan kedua pakai dempur yang baru, kita harus di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga pakai dempur yang baru, pakai pertemuan ketiga. Nah tadi kita lihat, kita pasti usia tadi kita ngitung anaknya usianya 8 bulan 23 hari. Prinsip dempur sama. Di bawah 15 hari bulatkan ke bawah, di atas 15 hari bulatkan ke atas. Jadi 8 bulan 23 hari karena memang protein di usia 9 bulan. Jadi kalau misalnya anaknya 7 bulan 7 hari, ini proteinnya di usia 7 bulan. Ya, ini kalian protein di usia 9 bulan nih. Di plot di sini bikin garis dari atas sampai bawah gitu ya, contohnya di sini. Nah, yang dicek tuh yang mana dok? Dari depan sampai belakang tuh dicek semua? Enggak. Prinsipnya adalah yang dicek adalah yang berpotongan sama garis. Jadi berpotongan sama garis itu harus dicek, wajib. Tapi saat kalian melakukan, misalnya nih, ternyata anaknya gagal semua. Waktu itu gagal ya, gagal, nggak bisa, ini nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Kan sebenarnya udah sampai sini udah selesai. Tapi karena naik gagal semua, berarti kan harus lanjutkan ke bawah sampai kalian dapatkan 3 pas berturut-turut. Ya, jadi harus berturut-turut berturut-turut. Kenapa dok? Buat menilai kemampuan anak kita sesuai dengan kemampuan usia berapa bulan. Kalau kayak gini, anaknya tuh usianya 9 tahun, usia koreksi ya, ternyata kemampuan motoriknya setara dengan usia ini kita kali 4 90, turunin ke bawah sekitar usia 6-7 bulan. Jadi perkembangan motorik kasarnya sesuai dengan usia 6-7 bulan. Nah, kita mau pengertian dari Denver itu sendiri ya. Dikatakan Denver itu dikatakan advance. Advance adalah sebelah kanan dari garis dia bisa melakukan advance. Sebelah kanan itu kan buat anak yang usianya lebih tua, tapi dia bisa gitu loh. Jadi kita bisa bilang advance. Dikatakan normal kalau sebelah kiri dari garis dia bisa, maksudnya normal ya. Dikatakan normal juga itu kalau berpotongan tapi di kotak yang putih. Ini kalau kalian perhatikan mungkin agak terlalu jelas. Ini dia motong, cuma dia motongnya di kotak yang putih. Jadi di persentil 25 sampai persentil 5 di kotak yang putih yang bukan kotak di arsir. Dia gagal melakukan, masih masuk normal. Sebelah kanan dari garis nggak bisa melakukan normal. Ya, dikatakan caution. Hati-hati, caution adalah yang berpotongan di kotak hijau. Di kotak yang diarsir dia motong. Baik itu di persentil 75 kayak tadi ya. Misalnya kalian lihat tadi. Nah, di persentilnya tadi kita lihat kalau dia motongnya pas di persentil 75 di garisnya ini atau di garis 90 pas motong di sini dia nggak bisa melakukan, maksudnya caution ya. Tapi kalau dia motongnya ini, kita motong di sini gitu, dia nggak bisa ngelakuin normal. Dia motong di sini nggak bisa ngelakuin normal. Pokoknya di kotak yang putih dia motongnya nggak bisa melakukan normal. Di kotak yang hitam atau kotak hijau di arsir dia nggak bisa melakukan pas persentil 75, pas persentil 90, pas di garisnya ini berbatasan nggak bisa melakukan, masuknya juga caution. Ya, maksudnya caution. Dikatakan delay apa? Delay ada sebelah kiri nggak bisa melakukan. Itu maksudnya delay. Sebenarnya paling gampang
advance sama delay. Kalau advance sebelah kanan nggak bisa melakukan bisa melakukan advance. Sebelah kiri nggak bisa melakukan delay. Kalau normal, ya sebelah kiri bisa melakukan normal. Potong di kotak yang putih dia nggak bisa melakukan normal. Sebelah kanan nggak bisa melakukan gagal normal juga. Caution motong di kotak hijau atau kotak IDRC dia nggak bisa melakukan, maksudnya caution. Nanti akan kalian hitung berapa normal. Dikatakan normal adalah tidak boleh ada delay sama sekali atau hanya satu caution. Kalau dikatakan suspek adalah lebih dari 1, 2, 3, 4 caution gitu ya, atau 1 delay gitu kan, maksudnya adalah suspek. Misalnya nih kalian hitung nih, ternyata anaknya yang ini ya, misalnya ya, hasilnya nih motorik kasar kan. Di motorik kasar kan hitung berapa delay, berapa caution, berapa normal gitu ya, berapa advance. Misalnya ini ya, sebelah kiri garis pas normal, sebelah kiri juga pas normal, sebelah kiri juga pas normal, sebelah kiri nggak bisa delay, sebelah kiri nggak bisa juga ini delay. Dia pas di persentil 75, dia nggak bisa satu caution. Ini sebelahnya lagi ini normal juga karena di kotak yang putih ya. Sama sebelah kanan dia ada gagal masih normal. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 normal, 2 delay, 1 caution. Berarti di motorik kasarnya dia ada 2 delay, 1 caution. Jadi kita bisa bilang namanya suspek gangguan perkembangan motorik kasar. Nanti di bahasa juga kalian cek lagi berapa normal, berapa delay, berapa caution. Ternyata di bahasa kalian dapetin 2 caution dong. Berarti dia bahasanya suspek gangguan perkembangan bahasa. Gitu ya. Nah, selain kita evaluasi screening perkembangan umum itu meliputi Denver, KPSP, kita ada juga screening pendengaran, itu bisa mulai usia 15 bulan setiap 3 bulan sekali, dan usia di atas itu setiap 6 bulan sekali ya. Pakai tes fisik bisa. Terus kemudian kelainan pupil ini banyak ya kita dapatin ya screeningnya. Jadi kalau tes refleks merah itu bisa kayak di sini. Yang bahaya adalah kalau misalnya kita curigai kiri kanannya berbeda. Ini satunya di suspek antara kongenital ya. Atau kita lihat matanya mencolok merah, mata kucing. Misal pakai refleks flash HP gitu, kelihatan banget sini. Kiri kanannya merah semua besar, ini retinoblastoma atau kanker mata. Ya, ini juga sama kiri kanan agak berbeda, hati-hati katarak. Yang normal adalah kiri kanan sama merah ya. Ini ya kelainan pupil pakai center atau bridge kelihatan di situ. Ya, oke. Terus tes daya dengar, daya lihat ini bisa menggunakan tumbling A. Kalau menggunakan ada videonya sebenarnya. Oke, ada deteksi perkembangan perilaku emosi juga ada di buku SDIT DIPA. Bisa kita evaluasi di sini ya. Kalau ada satu jawaban iya aja, makanya anaknya mungkin mengalami gangguan emosional, jadi harus kita evaluasi lagi. Ada juga yang autism. Untuk screening anak-anak autism bisa dimulai di usia 18 bulan ya. Nanti ada di sini untuk MCHAT, lihat. Biasanya nanti kalau misalnya screeningnya adalah kalau anaknya ada kata iya di salah satunya ini 3-20 resiko tinggi untuk gangguan autism. Sama psikopat terkait ADHD ya. Nah, dengan ADHD kita bisa buat corner statistika mulai usia 3 tahun ke atas. Untuk evaluasi ya, dikatakan di bawah 13, di atas 13 itu dia kemungkinannya di BPH atau kemungkinan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau ADHD. Nah, ini juga ya kita harus perhatikan di sini deteksi awal perkembangan anak. Pertama mulai dilihat dulu berat badan.
lakukan setelah anaknya lebih tua ya. Pemeriksaan kelainan pupil ya, tes daya lihat, kemudian screening KPSP, kecenderungan Denver, spektrum autism sudah kita lakukan PMK screening untuk menilai evaluasi. Jika ada red flag, kita lakukan intervensi. Oke, sudah. Sekian. Kamu pertanyaan dulu? Sebentarnya sudah ya berarti ya? Oke. Ayo Pak Dedi, silakan. Ada yang lebih dari 15 hari sama yang kurang dari 15 hari. Tapi di next slide itu ada yang dibulatkan ke bawah yang terdekat itu masih ada yang belum terselesaikan. Kayak kalau misalnya dia 16 bulan 17 hari, jadi kan lebih dari 16 hari. Kalau dibulatin ke atas ke 17 bulan atau 18 bulan atau nanti jadinya ke yang 15 bulan ya. Jadi kalau KPSP itu kalau ngitung usianya pakai tadi deh. Jadi misalnya nih anak ibunya usianya lebih dari 16 hari, 8 bulan 16 hari gitu ya. Nanti berarti usia anaknya di KPSP itu usianya 9 bulan, betul? Biar nggak bingung, kita pakai 8 atau 9 ya, 9 bulan usia anaknya. Sama di bawah 15 hari, 3 bulan 15 hari ya dibulatkannya dari 3 bulan. Nah ini kenapa kita pada selanjutnya kita pakai ini? Ini cuma ngitung usianya aja, usianya pakai usia berapa gitu. Tapi selanjutnya karena KPSP itu terbatas formulirnya, dia tuh cuma ada di usia-usia tertentu, usia 3, 6, 9, 12, 15, 16 gitu ya. Tadi anaknya misalnya 16 bulan 16 hari gitu. Berarti kan uploadingnya 17 bulan anaknya. 17 bulan kalau yang cari di KPSP kan nggak ada. Adanya 15 atau 18 gitu. Cara yang pertama gimana? Caranya pakai yang kecil di bawahnya dulu. Pakai yang usia 15 bulan dulu. Ya, 15 bulan itu target kita. Harusnya anak 17 bulan kerjain tugas anak 15 bulan harusnya bisa semua dong gitu loh. Jadi kita harapannya dia paling ya ianya itu 9 sampai 10 gitu. Harusnya udah bisa. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa, ada masalah tuh di situ tuh. Misalnya ternyata dia ianya cuma 6, dia meragu. Berarti kan dia ada suspek gangguan perkembangan gitu ya. Atau ianya cuma 7 atau 8. Jadi dia juga ada masalah, kita tapi ragu-ragu masih yang kita evaluasi lagi 2 minggu. Tapi ternyata kalau misalnya dianya bisa 9 sampai 10, kalian trial aja, coba lagi di usia 18 bulan bisa nggak anaknya? Gitu. Tapi kalau anaknya usia 18 bulan dia masih nggak bisa ya nggak usah buru-buru ke spesialis anak. Kan dia usia 18 bulan, anaknya 17 bulan, nanti gue akan evaluasi lagi 2 mingguan, kita lihat perkembangannya apa dengan simulasi lagi. Gitu, ngerti nggak? Masih bingung? Ada lagi? Sudah ya? Besok disiapin dia ketua kelasnya ya, Denver ya. Masing-masing anak megang Denver satu-satu. Monggo mau digital boleh, mau kertas boleh. Tapi enak kertas itu kan bisa ngorek-ngorek di situ nanti. Dan kita sistemnya kan by case, ya. Sudah? Udah jam 2? Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.